أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال أيضا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bapak pengurus dan jamaah Masjid Al-Falah, semoga semua kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah. Tidak ada makhluk apapun memberikan tiga itu kepada kita. Pertama, menyelamatkan kita. Kedua, merahmati kita. Ketiga, memberkahi kita. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, Nabi Muhammad kan bisa memberikan syafaat. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang tertentu itu izin dari Allah. Jadi kita tidak bisa berharap begitu juga tanpa ada izin dari Allah kepada Nabi. Maka di dalam hidup ini carilah bagaimana kita akan diselamatkan Allah jangka pendek di dunia ini, dirahmati Allah jangka pendek di dunia ini, diberkahi Allah jangka pendek di dunia ini, sampai nanti jangka panjang di akhirat. Itu tidak bisa kita harapkan syafaat Nabi. Maka setiap kita harus berusaha. Untuk itu jalannya adalah yang pertama, bertauhid kepada Allah. Ya kan? Jadi Nabi itu kaum muslimin tidak kita samakan dengan ahli nujum. Tidak kita samakan dengan tukang ramal. Tidak kita samakan dengan orang mencalik garis-garis tangan. Nabi itu mempunyai sesuatu pedoman yang disebut oleh Allah kepada kita, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Nabi itu diutus oleh Allah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kenapa diberi peringatan? Manusia ini banyak pelupa, Pak. Jadi kalau tidak diingatkan, lupa tarui. Bapak-bapak, semenjak masuk Islam, semenjak salat, mana banyak orang salat hari raya, salat sunat, jo salat subuh berjamaah. Hari raya, salat hari raya itu salat sunat.
Lalu siapa sudah salat subuh, ndak jago-jago apa dah melaki orang salat sunat raya. Apa ndak berdosa gitu. Karena salat hari raya. Tapi masyarakat untuk salat sunat itu membeli kain sarung baru, membeli baju koko baru. Sudah salat subuh nyolatan sajadah ke lapangan tu ndak boleh dikalah orang. Ya kan? Tapi salat subuh yang wajib, yang andaikan dia bisa salat 2 rakaat sunat dulu sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu kata Rasulullah. Nah, tapi orang Islam yang telah bertahun-tahun ini memahami, ya kan, lebih bangganya salat sunat hari raya dari salat subuh berjamaah. Saya kalau membaca ini teringat Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya, fitir dan adha. Tapi kalau engkau ingin melihat orang Islam yang benar-benar beriman, lihatlah ketika salat subuh. Amboraso di al-falah gue itu jo. Pada wirid 3 kali sehari. Wirid fikih, wirid tafsir, ya kan? Wirid sudah maghrib. Nah, bagaimana kita memahami? Ya kan? Jadi kebanyakan kita beragama ini Pak, ya kan? Hendaknya kan meniru Nabi itu. Untuk apa sejarah Nabi ini kita baca? Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. Untuk apa kita baca kalau kita tidak mau meniru Nabi? Ya kan? Banyak kita beragama ini Pak, kaum muslimin sama orang senam. Orang senam kan itu Pak, Ambo sama Sokarajo dulu rajin tuh, tiap hari Rabu. Kalau kini jalan kan, jalan pagi. Kalau agak lama awak senam tu, kemudian para jemaah sudah tu baju basah depan dulu. Keringnya keluar, napas kita ngos-ngosan. Kalau nak dia ketiak reksona bau kambing. Tapi awak senang-senang kan, tak ada ansurannya. Sampai sore orang sedang menitur Pak. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, makanya Nabi kaum muslimin tidak ada menyuruh memperingati hari lahirnya. Walaupun kita buat je maulid, tidak ada Nabi nyuruh. Yang disuruh Nabi itu bagaimana engkau beragama itu, ya kan? Bisa berangsur-angsur seperti saya. Ya kan? Nabi itu bapak-bapak ketika meninggal, ya kan? Masih ada uang engkau ya ayah. Pagi tadi ada 3 dinar. Tapi lah hambo sarakah. Nan tinggal ya. Ya kan? Nan tinggal aye apa? Galuak. Kalau dibasuh namanya timbo. Timbo untuk penimbo air bodoh. Itu kekayaan Nabi nanti enggak kutikonya meninggal. Muhammad yang kini coba jadi. Kabun sawitnya sekian meter. Ya kan, tokonya sekian petak. Sawahnya sekian piring. Ternaknya beribu-ribu ekor. Ya kan? Ini kaum muslim. Begitu. Setelah mati karena lupa menginvestasikan untuk akhirat, bacakah anak bini tua ya anak bini muda. Ya kan? Ini banyak terjadi. Orang yang seperti ini kaum muslimin artinya apa? Tidak memahami bagaimana seharusnya kita beragama. Ya kan? Sehingga Nabi dengan simpel menyampaikan hadis pendek
Bukan ulang tahun aku yang kau pentingkan, wahai umatku. Yang penting itu apa? Aksiru, perbanyaklah olehmu. Ya kan? Coba takut ujungnya. Mungkin kok nak rancaknya hadis Nabi itu. Aksiru, perbanyaklah olehmu mengumpulkan harta. Ambo jalan mengaji ke Batang Pak, itu ke Sorolangun, masuk ke dalam hari kami rengket. Namanya Kecamatan Limun Tengah. Kironya di sini orang menambang ameh. Kalau nan Karasaki itu ada 1,5 kilo ke dapet. Kalau kini dah arah pitihnya ramai 3 juta lebih. Iya kan? Tapi saya tanya setelah wirid, ada enggak orang yang menambang emas ini yang tidak salat? Oh ada ustaznya dalam bertanya itu saja. Pindah bau dua saja. Mendulang emeh. Coba bayangkan. Apa manusia yang banyak lupa? Kejadiannya untuk apa? Nabi itu membacakan hadis, perbanyaklah olehmu harta, bukan itu. Aksiru zikra, perbanyaklah olehmu mengingat. Mengingat apa? Sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Nama hilang kelezatan hidup tu Pak. Pertama-tama dulu sakit. Coba Pak calik-calik. Setiap hari manusia yang ingin memperbanyak arato, indah ada waktu untuk beribadah. Kerana apa? Tong piti so waktu tidak cukup. Gitu Pak, tidak cukup waktu untuk petong piti. Suatu saat, ya kan, di pancuang talang katurak diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke diraih, lah malang parasen nembesu, dapat sakit. Semuanya rusak, ginjal rusak, jantung rusak, paru-paru rusak, liver rusak. Biarlah habis titih lentang buat tadi, asal penyehati lain sehat. Dia orang-orang piti banyak tu kalau lah sakit Pak, habislah piti itu sadonya, asalnya sehat. Coba bayangkan Pak. Tiap hari hilang ibadah mencari piti, mati takui, atandonya takui, ke Jerman bau be, ke Jepang bau be, ya kan? Kau orang pintar baru be. Nanya sebut orang pintar tu dukun Pak, dukun tak semayang. Hanya sebut orang pintar. Sebab nan datang tu orang pandi. Ya kan? Jadi nan dipabanyak disuruh Nabi memaingi itu ndak memperbanyak arato, ndak memperbanyak kabun, ndak memperbanyak auto. Ya kan? Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Kuinda awak masing-masing kan kau mencuba tu Pak. Kita cerita se Nabi gak berdua ya Pak. Masalah kematian Pak. Awak kan datang dah Pak nanti Pak. Percaya tak Pak pasal Pak mati? Cuba menunjuk seorang yang tak percaya mati. Dia guru silat, guru karate, guru jitsu. Calah menunjuk, ambo guru karate asal tiba malaikat tu nanti ambo lawan. Calah menunjuk kat seorang, menunjuklah. Lah ada dah. Ini bapak-bapak. Ya kan? Kaum muslimin, Nabi Daud Pak, itu kan dahulu dari Nabi Ibrahim, Adam, Idris. Jadi dahulu Nabi Idris dari Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Idris inilah orang yang pertama mendesain pakaian. Bahasa piamannya tukang nyai. Tapi kalau lah pindah orang piaman kau ke Jakarta ndak nyai leh. Sajaleh-jaleh wae tukang jahit di piaman. Tiba di Jakarta lah tailor jahitnya.
Itu Pak. Nyota juga orang preman kau Pak. Tukang nyai Taylor tu kan itu je nyata. Tapi Nabi Idris itu mendesain pakaian untuk menutup aurat. Setiap jarumnya turun naik tu Pak. Kan turun naik jarum tu menyai tu. Itu satu naik jarum subhanallah, turun subhanallah, naik subhanallah sampai pakaian sudah. Kenapa? Karenanya menjahit manual. Jadi ibu-ibu ambo tunjuan kalau ingin zikir sedang manggil yang lado jangan jo belindir jo. Lai terang ibu tu. Babaliak ke batu lado balik bisa ibu zikir subhanallah, subhanallah. Belindir bagi cik ibu mairiannya itu putang. Jadi malaikat maut kagum. Bagaimana? Kagum, ya Allah. Saya kagum. Idris ini dia ada mengusahakan untuk dunia. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Sambil menjahit dia tidak lupa zikir kepada engkau. Ya Allah, kalau kami malaikat zikir ke engkau tiup datie, itu tidak mengherankan. Kenapa? Kami tidak punya nafsu. Bawa Rambo mencari baliho calon wali kota, baliho calon bupati, Ambo Baputa di Riau, baliho calon gubernur. Tidak ada nama malaikat cik. Kurang saja. Kenapa malaikat tidak ikut? Dia tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Jadi kalau kami para malaikat zikir saja kepada engkau, itu hajar. Manusia ini punya nafsu. Ya kan? Saya kagum dengan Idris ini. Boleh tidak saya berkunjung ke rumahnya untuk berteman dengannya? Kecil Allah boleh, tapi jangan diambil angoknya lo, jangan kau matinya lo. Tak, bertamu saja. Mengambil roh tu kan seizin engkau ya Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Ya kan? Lah datang Nabi Idris kan. Dia jus naga. Ya kan, ketupek pitala, ya kan, nasi ramas beringin edi, ya kan, gulai cancang Pak Nurdin, sup jangan orang magai apa duduk lekang, indah adanya sentuh aja, makanlah kata Nabi Idris, ana malakul maut, saya malaikat maut, saya tidak makan. Oh, malaikat maut berkunjung ke rumah Ambo. Lah tiba jangkonya Ambo meninggal. Ucap Nabi Idris. Alun, Ambo ingin berteman dengan engkau. Engkau manusia punya hawa, punya nafsu, punya syahwat. Tapi tidak lupa kepada Allah. Nih. Jadi, sekadar berkawannya Ambo saya. Iya. Kalau apa tapi bakawannya malaikat maut kau ibu, ibu minta. Indak na ibu kecil dia lah tahu mah. Ada malaikat awak akan bakawan mah. Salapiak sekatiduran sawanta sekalang ulu gitu. Isai dia semua dia. Mamana dia jangan capek nangok dan dia capek nak. Kan? Anak dia nado jangan nalun malaki deh. Ya kan? Lah lelaki anak tu. Ba'a kecil malaikat maut. Jangan nanti ada yang bercucu. Kalau ditanya taruh itu ya kan? Dah mau apa mati. Ya kan? Tapi Nabi Idris tawali Pak. Ya kan? Supaya saya semakin taat dan semakin yakin. Bukan saya tidak taat, bukan saya tidak yakin. Tapi semakin. Cubalah gambar sakit mati itu minta izin ke Allah. Tawali Pak. Kalau awak membana kalanya
minta cuba mati. Yo mana kecil malaikat maut? Yo lalok lah. Mansuan Nabi Idris sekolah, lalok lah monju atau lah nyelipet tangan. Kalau Idris nang kini ndak ada malaikat maut baso-baso tu lepas. Nyo karate dah di belakang. Kutiku angoknya tu dicabut, malaikat maut ko menangis jadi. Begitu dia menahan sakit. Malah mati, lah dingin badan. Apa kata malaikat maut? Kalau tiba jangko mati suananya ya Allah alun. Mun nak pandai main duit Allah. Rupa malaikat maut ko mematian orang tu pandai apa? Main duit anda bisa aja le dapat setiap orang nalanya mati le duit le. Engkelamak rinyo kan. Kok nyu itu orang tu sekali setahun kan misalnya pulang kampung kan. Kan tak. Dimohon hidup Nabi Idris kembali. Nyotanyo dek malaikat maut bahasa ki nyombocan dia engkau tadi ketika angok tu dicabut engkau menderita sekali tapi tak bisa bersuara lagi. Bahasa ki-nya. Kalau di kumpulan kambing enggak 20 ekor enggak didabih kambing tu dah. Dikabek sehari-hari kakinya tu dikubah idui-idui tu ke 20 ekor. Jo pisau enggak tajam. Di kumpulan sakitnya, lebih sakit dari itu lah. Itu Nabi Idris Pak. Indah orang kaya enggak mau zakat dah. Kan masih banyak orang kaya nak nalun berzakat. Ya kan? Kalau semua orang kaya sudah mau berzakat, Pak, tidak ada anak-anak miskin yang putus sekolah di negeri kita ini. Nan banyak itu sempili karya. Hari hujan payungnya kapi, inyo tak aja onda nyeri. Kok kemakan oleh ayamnya dah biar ayam saki. Akhirnya nyusi ada ini lalu dia saji. Kalau garin tu tidak diusir ini. Ini. Ya kan? Itu Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim Pak. Pekerjaannya setiap hari ini selain dari beribadah. Dia benar-benar bisa menseimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Nabi Ibrahim Pak. Jadi umurnya panjang, kira-kira 300 tahun, dia kaya. Tapi diseimbangkannya antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi Nabi Ibrahim itu setiap hari Pak, ada catering. Dari mana pesan tak leleh. Pokoknya menyediakan catering. Jam-jam makan, orangnya jamu pulang makan. Punya gila piti. Sepanjang hidupnya itu. Korban hari raya haji 1000 ekor kambing, 100 ekor jawi. Karena dia memang kaya. Tapi kaya pemurah. Iya kan? Ini Bapak. Kalau kini orang kaya Pak, banyak membeli tanah saja. Sini ada tanahnya. Bekola mati, tanah itu terpakai sepanjang badannya. Nah, karena tanah kau tak mungkin awak rugi, ragonya naik terus. Ya kan? Aku tiko rago tanah kau naik, awak sakit sakit mati. Habis ni muda tinggal lah sampai idahnya lelaki je pacar lamanya. Awak cutu dalam kubur jelik. Tanah namanya tadinya jual lelaki barunya. Jadi kalau ada apa nan datang kini nan datang kau kalau kita dengar kecil den. Alai ada tanah apa banyak buatlah rumah tahfiz. Ya kan? Buatlah pesantren. Ya kan? Jangan nak mencari-cari kayu untuk awak je lebar kata makan awak lagai bapak. Ambo ustaz dimbo-imbo orang mengaji kenyo Pak ndak mau kurui badan ambo kalau sasak ngok mau jalan. Ya kan makan nak buaya aja. Nah, tadilah makan di simpang 3 dah. Ni asiang si Tony boleh kambing seko. Ndak talok lah. Atau dia gia-gia orang satunya apa? Tu mengko namo ambo tu ustaz untuang sayui tapi dapat.
Jadi nambah tanah banyak, manfaatkanlah untuk agama Allah. Kalau banyak anak-anak kita di pesantren jadi ulama, Pak. Coba bayangan. Bara sedekah jariah yang dapat lakukan tu maili taruih. Sebanyak tu orang mendidik di sini, sebanyak tu orang beribadah. Iya kan? Ini. Jangan tanah berumah kos ke rumah kos ya Pak gue. Ambo nak melarang nak kok kumbek rumah kos lah, gue dekat kampus. Tapi jangan dipersewan ke mahasiswa. Setampai sininya. Iya kan? Akhirnya orang baik rumah kos kau Pak, ndak nyotahnya apa kau mahasiswa kau orang tuanya ndak mampu, anak yatim, aman bayi, alam punya lah bayi. Yo tengkulak tu namanya Pak. Untuk apa-apa lah nak muda dari ambo umur 50 lebih martabak Mesir 2 tu espokat 3 kali ya kan. Enggak Pak, untuk makan tak. Kalau baju baralai baju ke sekali pakai cenggilo ada orang. Ambo kalau Pak tanya gini tu ma baju Ustaz, ya nanti pakai gini Pak. Dan di rumah ada baju pian lu tahu deh. Kalau dipakai dah Pak. Bisa-bisa besoknya lagi ada orang baju ndak bajai, ndak berpola. Ya kan? Bertutui ke muka, bertutui ke bawah, berkabik di tengah. Nama awak hilang sekali tu Pak. Bawa mai tu kemari lagi. Dah sudahnya mandi orang, bawa mai tu kemari, salat lagi. Hilang gala, hilang reputasi, hilang apa saja manusia nan tinggi pangkat, nan tinggi kedudukan, nan banyak titel, kalaulah mati mai saja. Hebat ayam dari awak le Pak. Pernah anak ayam bertanya ke induknya, "Ma, iya nak. Manusia banyak nagalanya, Ma. BE, LC, MA, DRS, profesor. Awak mangko ayam saya. Sabar salah nak. Manusia itu kalau mati mai saya namanya. Lain namanya saya tidak disebut orang lah. Mai saja. Awak kalau mati terkenal nak ada ayam geprek. Ada ayam lado hijau. Ada ayam kecap, ada ayam tolong, ya kan? Banyak kalau awak kalau mati aja, ya kan? Ada kan? Oh apa profesor, doktor, insinyur, LC, banyak kalau orang ini Pak. Itu kalau mati hilang. Dek pemerintah saya tidak boleh disuruh itu dah Pak. Cuma kartu penduduk Pak, le do titel. Tak boleh tak temu di keratu tu pendek. Ya kan? Cula galam boleh Pak Dr. Andes Haji Ristawardi Datuk Marajo Golden Stick. Lain temu di keratu penduduk tu. Tak. Hanya gue saya Ristawardi. Apalah ilah mati. Tak ada nama itu lagi. Mayat. Kalaulah jadi mayat tu tabuh di gua tigo badan baganju balik pulang ke tempat asa mula jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarunlah air pemandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi air bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau diwujudkan mair yang salat sampai takbir. Sudah tu mauju ke pasaro, iyo ke pandang pakuburan. Tak golek di liang lahat tanah sekapa bapa kalang. Mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan. Tatagak mejan nan duo. Manyalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan. Kubur tertimbun orang pai. Iyalah. Coba ulang balik. Membaca itu balik ulang lah. Apa dah? Kini pertanyaan ambo, sayang orang kawininya. Kalau mati bininya tu, lah ditimbun kubur. Lemu hanya membuat pondok-pondok ketek senan. Tunjuk niam bini kau gak sepakan le dah. Nah, ada dapat alun tumbuh rumput di kubur bini tu, lainnya lah bini le.
Ya kan? Jadi kalau kita sayang kepada Rasulullah, bukan mengingat hari lahirnya, tapi ingatlah sunnahnya, jalankan sunnahnya itu. Ya kan? Nabi itu untuk kita ingat-ingat hari lahirnya tu Pak. Inyolah dijamin masuk serugo. Ristawardi ko lah Pak. Nyo lahir tanggal 10 bulan Juni 1952. Ya kan? Tiba 10 Juni 2025 tu nang keribo kan ulang tahun nang ke-73 tu. Sapakan le hari ulang tahun tu ko tiba malaikat ke rumah hamba kelima ni. Ristawardi, yo. Waang pas hari layang tu nanti waang mati je. Lemo jombo ulang tahun. Jalan ulang tahun Pak mengaji saya tak payah malai. Yo tanya dia anak, ya, kau jadual lah ya siko gini bah tak payah. Calik di kau tu ayah ke mati tanggal segitu tu lah nyo laporan dia malaikat. Ya kan? Atau ulang tahun apa jingkrak apa panggil namanya band organ tunggal ulang tahun pernikahan nan ke-50 pernikahan emas tu apa basuuk-suuknya ini apa tu tangan tu lah meretek tu wak dah lagai 50 tahun sudah nikah ke lagai wak tu umur 25 saya wak nikah Pak 50 tahun sampai menikah lah 75 umur tu lebih-lebih orang kini lambek begini Pak entah ada LGBT entah lah ya kan banyak orang kini sampai puluh umur dunia ini. Ni kan ambo dulu boleh tangke jadi karyawan Pak ini lah. Mau kecil engkau biaya mau biaya dan kau ini lah. Ni kan dia lah jadi karyawan tetap. Rancak awak capek begini itu. Ya kan? Kemudian dapet lo dalam lamin. Ya kan? Dapet dalam lamin tu babai tua bergaul je nyon dak ada senyo men lai. 10 bulan sudah tu lah ya. Kalau 10 bulan tu ndak apa Pak. Nyon ambil awak sudah nikah kok 3 bulan lah lahir sana. Tu kadang kepala awak dia. Ya kan? Jadi ke depan apa saja hari-hari Islam ini, ya kan? Yang akan kita ingat itu sunnah Nabi. Kalau kita beramal sesuai dengan sunnah, maka kita tidak menyelisihi Nabi. Kalau kita tidak menyelisihi Nabi, kita sapayolnya nak Nabi. Iya kan? Jalan Nabi Pak untuk awak saya tidak perlu ulang tahun kan. Pak jangan ingat-ingat ulang tahun pernikahannya lah. Mula mencari anak orang apa tu Pak meretek-retek tu. Nyonya suruh ada anaknya apa menyuai mama menyuai papa alam itu. Jatuh sendok tu. Tangan tu lah digarak. Awak lagai. Digarak namanya di kampung lah digarak berjatuh. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita jalikan Nabi Ibrahim tadi. Umurlah lebih 280-an. Rupalah disuruh malaikat maut mencabik angoknya. Dari jauh malaikat maut tu Pak meretek mencalik Nabi Ibrahim tu. Sebab itu nyo calik hidung menyabui Allah, nyo calik mata menyabui Allah. Sado tubuh Nabi Ibrahim tu wacayo. Apa ambil angoknya kok. Iya kan? Amanyamarnya jadi orang pikun. Jadi orang pikunnya jadi manusia pikun. Nyo bimbang dek Nabi Ibrahim. Naik ke rumah lo nyek. Pandai Nabi Ibrahim kau so tinggi Pak binyek. Tiba di rumah, ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk. Dikata ngahan nasi. Lai makan malaikat maut tadi lai. Pinyo masuk ke hidungnya, ke telinganya. Nyek, kamu cuang masuk nyek. Itulah awak kalau lagai godang aja. Tak tentu nama muncuang aja. Nyo tolong Nabi Ibrahim. Indak lo nyo mengganggu muncuangnya doh. Manyo kamu mengganggu muncuang. Nyo malaikat nak makan. Ya kan?
Itulah permisinya kok. Permisinya Pak. Nyo masuk ni Nabi Ibrahim piti ke sakunya. Ambo nak butuh ikut aja. Lagi kata lo dapat berjalan insyaAllah. Alun 10 langkah malaikat maut ko paila do. Nabi Ibrahim mendoa. Ya Allah. Ambo rela mati hari kini ya Allah. Dah lantai hangan ambo kalau pikun serupa gaib tadi tu. Jalai kaba ibadat makan sendak tentu nama muncul ledo ya Allah. Umur ambo lah 280. Kok lah tiba jangkau mati ambo hari kini ya Allah ambo rela. Kecek Nabi. Balik malaikat maut tadi lihat. Apa itu caranya dia nyoba. Kau ambil angok nabi-nabi tu. Tapi orang-orang yang curang pemilu Pak tu nyok karate cali ada Pak. Kan orang manyogok ke jadi itu, cali lah kematiannya dia Pak. Kalau nyok ndak tobat, ya kalau tobat diampunkan Allah. Ada nanti nganya indah. Ambo tadanga tadi engkau mendoa. Ya Allah, jalah ambo sampai sagai apa tadi. Takui ambo baaka zikir tu sedang makan saya tak tentu muncul. Itu doa engkau tadi. Iyo kata Nabi Ibrahim. Ba tu Pak, ambo sawananya malaikat maut. Tapi engkau tu kawan Allah, kekasih Allah. Mencalik tubuh engkau bercahaya dari atas ke bawah tu, ragu ambo dimakan ambo ambil. Tapi engkau kerana sudah meminta ke Allah, dan saya itu sebenarnya memang sudah disuruh Allah mencabut rohmu, ya kan? Cuy itu nyo datang ke Nabi Ibrahim Pak, ya kan? Dia awak ndak mudah ndak seperti itu Pak. Kita minta saya husnul khatimah. Sebab awak ndak Nabi dah Pak, ya kan? Kaum muslimin nyo suruh lalu dari malaikat maut lipik tangan. Pas angok tu tiba di batih Pak, nyo kan dari bawah tu. Pak cuba nanti. Nyo dari ujung kaki ko dicabut sama Pak. Di dan cuba lo ko dah. Tiba di batih. Batawi batih ko malaki angok keluar. Apa itu? Menahan sakit. Dan itu sekali lagi Nabi. Tadi Nabi Idris, kini Nabi Ibrahim. Coba bayangan Firaun nang kini itu kok mati nang ketiga. Macam-macam tu kerajanya. Kalau Firaun Nazari kalah karam dilawi. Tapi Firaun kok ti ilang-ilang timbu apa? Bisa di masanya tiba oleh Firaun tu. Jadi intinya setiap kita mengadakan tabligh akbar, apa saja judulnya, kita harus kembali kepada perintah Allah dan Rasul. Kalau itu yang kita kerjakan, tidak ada salahnya Pak. Pilo keluar dari sunnah Nabi itu salah. Salah. Ya kan? Salah Pak. Nah, jadi jangan keluar dari sunnah Nabi. Nah, apa calik petangko di KN 3 tukang sarang hari. Kurang menyebut pawang. Coba Pak, apa jam satu-satu lo itu Pak. Asal proyek apa, jam ke tukang itu je minta tolong. Lain tadangan ada Pak tu. Kalau Allah minta tolong ko proyek ko ya Allah, kalau tiba ya kadang anyuinya. Tolong ambo ya Allah. Coba tanyuan kat kapawang hujan tu, kajambannya dia bisa menahannya. Jalai hujan nang kenyataan, kajambannya sih tidak bisa nyataan tu Pak. Pipisnya kalau dia tinggi kanciang no, ya, dah bisa itan no. Awak picayo tujuh itu, baba yelo maha. Dari tanggal 4 balik sampai tanggal 9 balik hujan sehari di ibu kota. Ini pawang tadi lah banyak dapat pitih. Kadang-kadang orang terlampau jadi pandi jadinya. Terlampau jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan semoga jamaah Masjid Al-Falah
tetap berdiri kokoh dalam tauhid seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu, Pak? Qul sadaqallah. Disuruh oleh Allah ke Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Engkau ikutilah sunnah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim? Wa makana minal musyrikin. Tidak pernah dia mempersekutukan Allah, walaupun dibakar, dia tetap bertauhid. Acu itulah wa andaknya beragama. Bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah. Orang lahazan orang tu ya. Jadi ambo tadi jawab Pak Abbas, dek kami dari kampung, itulah kami jamak salat Isya. Kaum muslimin ikut mengaji di Al-Falah ko buah salik sekonyo. Nan sawana maundang orang simpang tigo. Ya kan? Geria Intan Permai. Rumah-rumah bautang ko namo rancak-rancak. Diambo namo rumah ambo Cimpago Permai. Iko Geria Intan Permai. Rumahnya rumah BTN-nya, bangunan tidak normal. Lah duo kapling di sambuan ketek je rumah tu. Namanya selangit. Bapak. Jadi yang kapai kasinan tu diundang dek beliau. Liau na mantan nambo kemari tadi, kemari liau lo nang kamambawa balik. Pak, bepantun nambo cek boleh. Di mana letak jalan Kataluak dake pasar Padang Luak. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayahnya jania. Di macako pintu ke masuk sinan lo ambo ke keluar. Lapeh lah ambo jati nan suci je bukonan jania. Ya Allah, masuklah jamaah Al-Falah ko ke dalam surga ya Allah. Nama mencilok kotak musajid jan ya Allah. Nama bawa sepatu baru orang pulang jan ya Allah. Tapi saya memandang jamaah Al-Falah ini sesuai dengan nama masjidnya, Al-Falah orang yang menang. Saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua jadi orang menang di dunia sampai menang pula di akhirat. Amin. Ambo berkiroh lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.